Ya, salam jaya peternak Indonesia. Malam hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Ini partner, teman yang biasa kita kerjasama kolaborasi di Barea Bali. Ini nanti biar Dokter Gargita memperkenalkan dirinya sendiri. Jadi, hari ini saya akan bersama Dokter Gargita berdiskusi seputar biasa, tetap eh, core-nya ada di peternakan babi. Tapi hari ini kita mencoba menggali sedikit di depan apa ya praktisi dokter hewan di area Bali ya. Jadi nanti kita akan lihat. Sebelumnya saya persilahkan dulu nih Dokter Gargita memperkenalkan diri, areanya di mana, covernya, kegiatan hariannya sekarang apa, lulusan dari mana supaya kolega-kolega yang lainnya juga bisa apa sama-sama kenal. Silakan. Oke, terima kasih Pak Chandra. Sudah bisa diikutkan di podcast ini. Saya kan grogi nih Pak. Pertama kali ikut ini. By the way, ini Dokter Gargita ini ada di kliniknya yang ada di Bali. Jadi Dokter Gargita ini freelancer ya. Ini termasuk kliniknya ya dok ya. Ini jadi Ya, nanti kalau ada problem sama petsnya, anjing, kucing, bisa datang ke sini vaksinasi juga ya di situ ya. iya, siap, siap. Ya, Kalau ya. kalau sapi, babi, jadi dokter yang ke lapangan ya kan, bukan Ya, peternak yang kita datang. kita yang ini. Kita yang ini visitnya. Oke, dilanjut perkenalannya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Hewan Negeri Gargita, alumni dari Udayana, Bali. Mantap. Tinggal di Payangan. Payangan itu dari Kabupaten Gianyar. Itu saya berada di Dusun Selasih namanya area saya. Dusun Ya, mana? keseharian saya di Dusun Selasih namanya, Selasih. Selasih. Ya. Selasih di sebelah utara Pasar Payangan. Utara, setelah pom bensin belok kiri. Ya, desanya lumayan di pelosok lah. Jadi, karena mayoritas di sini warganya itu peternak, ya saya juga incasnya ke sana, lebih concern ke, lebih banyak ke peternak besar seperti sapi dan babi. Kalau pet animal anjing kucing masih beberapa ada, tapi kan belum belum fokus seperti di kota-kota besar seperti Denpasar, Jawa Barat, Jakarta kan udah beda dia gini ya. Oh, jadi Keseharian saya, ada oh, perbedaan ya, klinik yang di Denpasar sama klinik yang di daerah gitu ya, ternaknya spesiesnya beda lain-lain lah. ya. Oh. Denpasar lebih potong. Nah, kalau kita di sini kan hanya untuk emergensi, paling kalau untuk benar-benar minum bisa. Kalau misalnya operasi besar kita nggak bisa, kan kita harus ada alatnya standarnya biar ini kayak di kayak ruang operasi manusia itu lah biar ini dia harus semua harus ada ruang steril. Di sini kita kan ruangnya masih nyambung, artinya ruang kotor, ruang sterilnya masih jadi satu. Hmm. Artinya untuk bedah-bedah kecil masih memungkinkan dengan kondisi yang layak lah, bukan kita memperlakukan hewan seperti kurang aseptis, jadi kita sudah standar tapi tempatnya yang menyesuaikan jadi seperti itu Pak. Tadi dibilang banyak pasiennya tentang apa ruminan sapi ya dan babi gitu ya kalau yang di Babi, daerah Payangan babi ya. sebelumnya. Dominannya Dengan saya babi. babi. Oke, Ya, babi nanti dulu deh. Kita ke sapi dulu. Biasanya kalau di sapi apa sih yang sering jadi keluhan dari peternak-peternak itu? sapi paling kalau musim seperti ini penghujan paling BF sih banyak. Apa itu? Yang demam 3 hari, biasanya kakinya pincang, itu dia nggak. Tapi yang roboh nggak bisa bangun karena dia demam kan otomatis persendian dia kram gitu kan dia nggak bisa bangun. Biasanya itu kan kalau peternak kan sering khawatir karena kalau sapi kan dia nilai gini value-nya tinggi, jadi mereka pasti gini apa namanya khawatir. Padahal itu kalau nggak diobatin itu sembuh sebenarnya. Karena dia kan ada 3 hari dia baru kembali. Tapi kita sebagai dokter kan untuk menyarankan agar 3 hari itu lebih singkat, gini proses penyembuhannya kita kasih bantuan seperti treatment vitamin anti radang untuk mengurangi gejala dari si sakit itu gitu. Sapi di sini Penyebab kan sapi penyebab utamanya apa itu penyebabnya tadi? Penyebab utamanya apa? apa itu? Yang sapi Oh, tadi penyebab BF ini. utamanya apa? Hah? Penyebabnya adalah dia dia vektornya lalat. Oke.
hujan-hujan dia kan lalat banyak gitu, jadinya ya sapinya kena lalat, jadinya dia terkontaminasi sama ininya virusnya itu gitu. Oh, ini virus ya. Beberapa memang Ini ya kalau memang berlari ya. kalau tidak tercover mati gitu ya. Nah, nggak mati sih, nggak ada belum kematian, cuma dia menimbulkan gitu, demam aja ya. Oke, Kalau sekarang mati nggak, jangan sampai mm, mati kan. oke, sekarang kita ke ternak babinya. Jadi eh, tentulah ASF gitu kan, penyakit-penyakit yang sering dihadapi gitu. Ada pengalaman nggak selama ini kita dokter ngadepin pasien-pasien itu ambilkah atau memang langsung sarankan jual aja atau gimana ini kalau di perbabian nih? Kalau ASF jujur saya baru pas tamat kuliah kan saya kerja di Pulau Belang dulu di Batam, Mm-mm, bersisa 2 tahun. mm-mm. Tahun 2020 saya pulang ke Bali kan. Januari itu pas di daerah saya ada kejadian. Belum itu kan belum konfirmasi ASF, baru kematian babi yang cukup masif di beberapa peternak. Hasil ya, orang Akhirnya bilangnya hasil ya hasil gitu. mungkin hasil dan lain sebagainya kan kita ngecek ke lapangan juga bingung waktu itu karena kan literatur masih sedikit tentang ASF. Jadi kan paling yang gejalanya yang paling khas tuh kematian mendadak, kebiruan di daerah telinga, eh, hidung keluar darah, abortus apa prematur gitu kalau kita berzina. Dan pertama kali saya menangani ASF ya gimana ya bingung juga Pak. Jadi kan kita lihat itu peternak kan panik nih sebelum mereka nggak pernah mengalami kejadian seperti ini. Tiba-tiba pula hampir di atas 90% bagi mereka sakit hari pertama kedua, hari ketiga keempat lima dan kematian sudah satu persatu dan hampir 100% mati. Jadi kita jadi dokter itu bingung juga diobatin mati, tidak diobati kita salah kan itu istilahnya dilema kita. Ada beberapa peternak yang bilang ya terserah bapaknya mau yang penting saya minta tolong diobati ya wis sembuh ya syukur kalau nggak ya nggak apa-apa ini ikhlaskan setelah kejadian itu saya kan bikin laporan nih ke dinas terdekat karena ada kematian cukup banyak ya disimpulkan sementara si ASF katanya gitu kan karena tapi tidak dibarengi dengan ini dengan cek labnya di daerah saya itu nggak ada cek lab terus jadinya ya seiring berkembangnya waktu dan di beberapa tempat juga banyak ada kematian babi akhirnya ya lama-kelamaan segala bentuk kematian babi itu disebutkan adalah ASF apabila kematiannya cukup tinggi gitu jadi sekitar hampir 6 bulan, 3 3 sampai 4 bulan tuh hampir habis populasi babi di daerah saya itu. Oke, Ada menarik. beberapa yang Oke, menarik tadi setiap kali mendapatkan kasus kematian banyak, ternyata freelancer-freelancer klinik ini melaporkan ya ke dinas ya. Ada mekanismenya ya. ada mekanisme pelaporan. Nah, biasanya tuh Mereka kan kalau dinas, dinas sudah tahu biasanya apa yang dibuat? mereka biasanya kalau yang mereka kan ini sifatnya kan random mungkin saya juga nggak kurang paham gitunya. Jadi mereka mungkin mereka ada tes sampel, pengambilan sampel di beberapa tempat yang berada di apa namanya daerah jangkauan mereka. Jadi ya, saya juga kemarin sudah kirim laporan kematian, gejala kematian dan lain sebagainya. Kita kira ada gini apa namanya feedback Itu ada pengambilan formnya ya. sampel. Memang disediakan form atau Ada SMS saja atau chatting gitu. ada formnya dia, ada Oh, formnya. jadi gini, ada hubungan dari dinas sama dokter hewan klinik yang praktek di tiap-tiap daerah itu memang Ya, ada ya, ya, komunikasi ya. ya. Komunikasi ya lah. Kita kan di bawah mereka, kita berada di bawahnya dinas sebagai perpanjangan tangan dari dinas peternakan terkait. Karena mereka kan mungkin tidak bisa tiap hari terjun ke lapangan. Karena kita yang tiap hari di lapangan, kita yang membantu mereka untuk menginfokan di daerah saya ini ada kejadian seperti ini, kematian ini, dikasih formnya kita isi Itu sesuai per dengan apa itu yang kita per butuh. case atau per minggu atau laporan bulanan atau memang memang tiap-tiap kondisi melaporkan gitu atau gimana? Memang kesepakatannya gimana sama dinas? Kalau tidak salah itu ada laporan
rutin bulanan kita melapor kejadian tentang perkembangan penyakit di sekitar kita, apakah ada new emerging penyakit baru. Ini kemarin kan ada karena penyakit baru, jadi kita lapor. Kalau penyakit-penyakit yang sudah sering ada kan mereka ada punya ininya, punya mappingnya di mana gitu. Kalau ASN ini kan baru punya kajian di dinas juga, jadi kita informasi kecil yang kita sampaikan akan sangat bermanfaat bagi mereka gitu, untuk pemetaan wilayah, action mereka seperti apa gitu. Tapi sejauh ini sih yang di daerah saya kemarin cuma itu kan beberapa ada sih di survei ke lapangan sama petugasnya, tapi nggak tahu ngambil sampel apa enggak, saya juga tidak terlibat dalam hal tersebut. Cuma Oke. ini saya sudah Tapi melaporkan kejadian ini. tapi kan buat saya itu menarik. Artinya kan sebetulnya informasi itu ngalir dari bawah ke dinas. Artinya kan eh kalau memang terkontrol ya, jadi sebaiknya kan memang informasi itu diformulasikan lagi dari freelancer-freelancer seperti kamu ini kan. Jadi informasi itu harus diformulakan setiap bulannya atau setiap minggunya diupdate kepada peternak mana yang zona merah, mana yang zona oranye, mana yang zona hijau kan gitu kan ya. Kalau Ya ada harusnya kalau seperti ada itu. report itu, kita punya project, artinya kan gini, sekarang ini kan ada masalah di peternak ini bingung mau beli bibit dari mana, mau mendapatkan babi darah dari mana, terus kita mau beli dari peternak, kadang juga ragu karena kitanya nggak boleh masuk, terus Ya daerahnya itu benar. kita juga nggak tahu kondisinya gitu. Tapi kalau sebetulnya ada laporan terbuka dari dinas yang mendapatkan informasi dari timnya di bawah ini termasuk dari freelancer, setelah itu dikomunikasikan kepada LSM mungkin atau kelompok-kelompok peternak, diinformasikan bahwa oh Bangli seperti ini, Tabanan seperti ini, Karangasem seperti ini, saya rasa itu sebetulnya harusnya membantu ya kan, daripada cuma Ya dapat laporan cuma buat apa laporan ke pusat gitu melapor kan, ke atas saja asal bawa biasanya senang mereka. ya kan. Masuk ke sana. Iya loh, terus terang nih Ya, dok, saya juga ngalamin banyak banyak customer gitu kan, kasihan beli beli babi bibitnya mahal, habis itu 14-20 hari nyampe di kandang, habis itu mati gitu, ya kayak uang ya, hilang aja gitu, puluhan juta melayang dalam waktu sekejap. Andai kata ada pihak-pihak yang memang memberikan informasi yang kredibel ya, bisa dijadikan panduan, saya rasa banyak peternak yang terselamatkan loh dari sini loh. Artinya dia di warning jangan ngambil dari sini walaupun memang banyak orang yang oportunis, kadang peternak juga nakal sih. Udah tahu barangnya murah, mana ada sih jual babi hari gini bibit jual murah ya kan? Tapi dibeli. Astungkara katanya semoga bisa gitu kan. Kadang nakal-nakal juga sih. Udah tahu nggak ya, mungkin ada orang jual ya, beli babi murah kan. Nggak, tapi dibeli, nggak taunya induknya udah mati atau sebelah pennya udah mati gitu. Nah, kadang memang ada peternak yang oportunis, tapi banyak juga peternak yang mau saving money gitu, mau handle resiko gitu kan. Jadi sebetulnya saya baru tahu nih kalau ternyata ada apa pelaporan rutin ya dari freelancer-freelancer di ada lapangan ya. ini untuk kepada di apa Untuk kepada kasus gini sih penyakit baru biasanya ada laporan. oke ini kan Sama yang Bali paling sama rabiesnya sih biasanya ada oh laporan kalau anjing ada di anjing epidemi. ya. Jadi ini Ya, ya, all spesies kasus pokoknya dilaporkan gitu ya. ya yang kasus baru sih biasanya. Hmm. Kalau yang masih Oke. gini ya udah wajar sih nggak biasanya nggak dilapor. Iya, adalah kalau 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 dibiarkan seperti ini nanti kan pemerintah jadi apa ya? Kalau mau dibilang bahasanya mungkin serasa kayak tidak hadir gitu di dalam peternak menghadapi wabah gitu. Seringkali suara Ya, suara dari katakanlah di sini LSM-nya mungkin Gupi atau PHMI gitu, malah suara-suara dari leadernya mereka ini lebih dominan dibanding dari dinasnya belum kan lah. gitu. Benar. Nah, akhirnya kita belang bentol nih pemahamannya nih, area mana yang lagi kena, mana yang sudah selesai. Nah, terus isu ini juga akan menjadikan kontraproduktif ketika dimanfaatkan oleh para rekan-rekan jagal. Ya, di sini kepentingannya kan lain nih. Disebarkan Ya, isu, woi tetanggamu ASF, tetanggamu wabah loh, ayo cepat kosongkan kandang, ayo tak beli, benar. iya tak jual murah gitu. Tapi kalau tidak ada lembaga yang menengahi ini mengkonfirm itu benar atau tidak, sejauh mana tingkat keparahannya itu kan juga apa sih daya peternak gitu kan kalau cuma ya di rumah ya mereka cuma ngandelin grup WA, grup Facebook gitu kan.
kalau lihat temennya rame jualan ya pasti mereka juga ikut jualan gitu. Ngapain? Udahlah. Makanya kemarin kan ada drop harga kan dari 49 sampai ke 45 itu kan nggak ketulungan kan turunnya kan. Aneh loh. Ya ini masih belum sekarang. Sekarang hari ini berapa ya? Bali ya? Empat tigaan di sini. empat Saya tiga jual empat kemarin tiga ya, level backyard ya. Kalau yang Jakarta ya, mungkin 45-an. bilang backyard gitu. Mm. Ya itu aja. Jadi Ya, isunya disebar, ditakut-takuti, entah itu benar, entah itu tidak. Nah, jadi kayak kemarin waktu saya di Bali itu kan Bangli gitu kan di Tembuku ya, kalau nggak salah. ya buku. Tembuku terus Karangasem apa gitu. Nah, itu isu-isu itu kalau tidak dikeluarkan oleh pihak yang terkait, dinas terkait, itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang mau Ya, mencari keuntungan pribadi. Itu akhirnya waktu dia beli dari babinya siapa diceritain tuh di sana kena, dah saya bongkar kandang aja gitu. Besok kalau ada babinya nggak mau makan, ini peternak Parno nih langsung ketakutan. Wih, babinya ya, nggak makan, babinya nggak makan gitu. Padahal kadang dedaknya tengik gitu kan, jagungnya berjamur atau apa gitu kan, air minumnya apa-apanya. Tapi kalau udah nggak mau makan, wah, udah pengen cepet-cepet kosong kandang gitu kan. Jadi memang jadi ya. jadi simpang siur berita di lapangan sekarang ini kan. Edukasi masyarakat juga kurang secara masalah di sini. Saya juga kan di sini juga pas sambil edukasi juga sebatas kemampuan saya kan. Kan kalau di masyarakat itu kan yang lebih dipercayakan orang yang pakai seragam. Intinya, kalau itu Ya, yang ngomong akan lebih dipercaya. Kalau saya kan nggak ada, saya freelance, jadi saya menjelaskan ke peternak sesuai dengan apa yang kita mampu. Apabila ada instansi terkait yang ngomong itu, apa sih yang sebenarnya terjadi pada kasus babi ini, kan masyarakat akan lebih ini percaya, mungkin sedikit menenangkan di masyarakat, walaupun mereka belum tenang, setidaknya pemerintah yang ngomong atau siapa yang terkait ngomong, kan mereka lebih ini, lebih tenang lah mereka. Sebenarnya ada yang memfasilitasi keluh kesah mereka. Itu di sini saya ini tidak saya dapatkan. Saya juga sekaligus juga saya beternak juga di rumah. Ketika hal-hal tersebut wabah yang terjadi, untuk menenangkan hati tidak ada instansi terkait hadir di sini loh. Udah antara sudah jual cut loss, jual murah atau mempertahankan babi itu kita bingung karena tidak ada yang info sedikit, informasi yang datang kalau misalnya kalau dari bukan orang yang terpercaya kan otomatis berita itu digiring kemana-mana. Jadinya pemahaman masyarakat juga bingung ini ASF apa nih tiba-tiba nih ASF semua kan belum tapi kan belum tentu ASF juga gitu kan. ya, Banyak juga sih kemarin di lapangan saya ketemu kan yang saya yakini bukan ASF, saya berani sih bilang itu bukan ASF, itu bukan sih saya menakut-nakuti peternak, karena kan gini, untuk peternak ya itu kan untuk restock kembali kan susah Pak, artinya dia butuh waktu yang lama, proses cukup banyak, kan kasihan mereka buru-buru jual semua aset yang mereka miliki untuk mengisi kembali kan butuh waktu yang lama, butuh jualnya jual proses rugi lagi ya kan. jual rugi lagi kan, kemarin kalau salah itu dulu 30.000 sampai 35 dibeli, kasihan juga. Kalau memang saya yakin dia yakin itu kayaknya sih enggak, saya berani sih tahan terus 3 5 hari kalau ada perbaikan dari kondisi sekarang tahan gitu. Kalau misalnya udah mengarah ke gejala-gejala ASF ya saya nggak akan berani ngambil risiko juga, artinya kan malah memperbanyak kerugian terkena gitu. Saya juga gitu sih gininya, nggak artinya nggak buru-buru tapi waspada tetap di kalau misalnya memang udah nggak bisa diselamatkan ya jual, kalau misalnya masih ya gejala-gejala masih bisa bertahan kita coba pertahankan gitu sih maksimalkan gitu. Tapi ada cerita lucu ini. Jadi kalau harga naik, peternak babi di Bali atau pada umumnya ya, itu malah nahan, nggak jual. Aneh, lucu tuh. Jadi kalau harga 47 besok naik 48, 49 nggak dijual tuh, dibilangnya tunggu 50 katanya. Tapi kalau Ya sudah 48 tiba-tiba jadi 46, besoknya langsung jualan tuh. betul. Konyol kan? Konyol. Kalau tipikal pengusaha ya, itu oportunis ya. Udah dapat untung depan mata sikat dulu tuh. Ya gini Iya kan? Kita kayak ya main trading forex gitu kan, kayak trading main kan ya trading itu kan harusnya kita dapat momentum. Ya, ini mungkin nanti bisa jadi poin renungan untuk para peternak. Jadi jangan tamak lah. Artinya
memang harga naik, cuma gini loh. Nah, iya. Buat saya ya, kalau saya karakternya memang apa ya, yang depan mata ada. Jadi kalau sekarang nih dokter dikasih mau nih telur atau nunggu 21 hari netes jadi ayam. Nah, Hmm. beberapa pengusaha karakternya udah jadi telur dimakan aja udah untung, dapat 1.300 kan gitu. Tapi ada peternak yang nunggu jadi ayam, padahal belum tentu kalau musim penghujan banyak yang nggak netes. Jadinya telur Ya, busuk. ya, belum busuk. Ya, sama kayak harga babi. Jadi kalau dilihat, tinggi tinggi. Lucunya nahan loh. Kadang sombong sama jagalnya. Kalau nggak 50 enggak, udah bye-bye cari yang lain gitu kan. Tapi lihat besok, Ya, kalau harganya jadi tiba-tiba dari 48 turun 46 atau 45, jual rame-rame loh. Kan marah, nah, malah itu membuat, hasil. iya, malah membuat harga semakin buruk gitu loh. Itu kan kayak apa ya, permainan psikologi. Kan ibaratnya kalau trading itu kan jungkat-jungkit kan si beruang apa si bull gitu. Kalau bull kan baik Jadi naik. belum Kalau beruang ya, harga turun kan gitu kan. Bull atau benar. bear gitu kan. Nah, ini lucunya peternak bukan menjual lagi peak grafiknya naik, tapi jual lagi grafiknya turun. Itu kan buat pebisnis itu sebetulnya kan salah momentum gitu kan. Ya gak sih? Psikologi. Ya, Jadi diisukan ya sedikit memang. aja ASF ASF gitu. Besoknya langsung jualan. Besoknya harga turun turun turun. Ketakutan dijual babinya. Padahal kadang bobotnya belum nyampe apa. Waduh daripada turun udahlah jual gitu kan. Kadang lucu loh. Jadi Ya, ya. dipermainkan oleh pedagang gitu. Karena Pedagang. ketakutan ini tadi ya kan. Iya, kalau ada informasi yang jelas tentang penyakit dan penyebarannya, saya rasa mungkin peternak juga lebih Ya, lebih apa ya, lebih confident kali ya. lebih confident peternak menghadapi gini wabah. Karena harusnya edukasi itu penting sebenarnya buat peternak. Iya, Karena iya. kan Kadang-kadang edukasi buat kita mungkin seminar ASM udah berulang-ulang sampai bosen gitu kan. Tapi bosan lihat. ternyata sampai hari ini ada juga loh yang ASF itu apa Pak gitu. ASM mati mendadak itu Iya, di saya kan. pokoknya babinya mati gitu, nggak tahu kenapa gitu kan. Ya, Oke, sudah menarik. Jadi itu kita masuk lagi ke topik selanjutnya. Artinya gini, sudah banyak orang yang kosong kandang hari ini. Kita tahu harganya memang lagi momentumnya lagi bagus. Harga 50 di Bali sampai sekarang mungkin turun jadi 45 karena faktor X ya. Tapi saya rasa dalam waktu dekat mesti kan harga tidak akan berubah jauh, nggak akan kembali normal kayak kemarin 26, 27 cepat gitu kan. Pasti butuh ya waktu lumayan karena sih. restocking. Nah, ini ada saran nggak dari dokter untuk peternak yang mau coba restocking nih? Karena saya tahu nih ada project binaannya juga yang lagi restocking kan ya. Ya, nak masukin indukan. Ya. Jadi walaupun kita berdebat juga, deg-degan juga, ini bener-bener kayak 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 apa sih kita? Jadi Walaupun ada teorinya, tapi kita kayak orang goblok juga ya kan? Karena nggak ada kepastian itu tadi loh. Ini kandang sudah sudah bersih belum? Walaupun kita udah rinso, disinfektan, tapi kita sendiri sebagai praktisi kalau gitu juga yakin nggak yakin ya kan? Ada ini yang yakin ya. ada kemarin siapa ya di Facebooknya itu juga, oh sebelum babi masuk kandangnya di rapid dulu di tes ASF itu. Nah, tapi itu juga kan belum tentu jaminan bisa dari lagon. Kalau nanti ada misalnya lagonnya ada kematian kemarin kan lalatnya masih bisa balik lagi. Kuburannya Hmm. gitu masih bisa balik lagi. Terus kandang fasilitasnya apanya apa pori-pori di temboknya kan gitu kan masih bisa. Nah, sekarang eh, pengalaman lah. Saya tahu kemarin ada satu dua Hmm. kasus sempat jatuh kena lagi ASF gitu kan kandang binaannya. Tapi sekarang mencoba bangkit lagi. Nah, mungkin ada beberapa yang bisa di-sharingkan kepada rekan peternak ini tips-tipsnya nih, karena sampai yang saya tahu batch yang ke setelah kena kemarin itu kan sampai sekarang udah masih hidup kan ya 1 bulan lebih ya, Ya, dua sudah bulan ya ya. 11. Ya, Terus ini baru masukin gini sih indukan ya. ya, ya gimana ya, kalau saya kan nggak ada namanya embedded cleaning tuh kalau dulu saya dapat training di Batam kan. Mm-mm. Embedded cleaning itu kan hal yang wajib ketika sistem kanan kita all in all out gitu kan. Ya. Jadi secara tidak langsung ketika bagi sudah habis itu otomatis jadi all out kan kanan kita itu Mm-mm. all out. Jadinya kita kan bisa melakukan metode tersebut. Jadinya kan intinya ya membersihkan semua sisa-sisa zat biologis maupun sisa-sisa
periode sebelumnya sampai tidak ada lagi yang istilahnya sifatnya dorman atau menjadi yang bisa stay di kandang dalam jangka waktu lama, kita pastikan hal tersebut tidak akan menulari ke periode selanjutnya. Kan itu intinya untuk Oke, SBR klinik itu. tahan, tahan dulu di situ. Jadi kalau Ya, andai kata ada survival nih, ada yang masih hidup nih, sarannya dijual apa dipertahankan? Kalau masih ada yang sisa nih dari periode yang kemarin nih, orang bilang survival dari ASF gitu, entah kena entah enggak. Itu sarannya gimana? Baiknya kalau dari sisi kedokterannya. kalau dari saran saya sih lebih baik kalau memang mau all in, harus kita all out kan dulu semua supaya tidak ada lagi gininya yang apa istilahnya kemungkinan virus yang itu karier lagi masih ada gitu loh. Karena saya itu 98% kalau nggak salah ya mortality-nya. Karena ada kemungkinan 2% survive. Apakah yang 2% ini survive ketika nanti datang lebih baru nanti bisa menularkan ke yang nggak survive kan bisa jadi dia cross ini dan dia virusnya mungkin di babi yang sebelumnya dia tahan ketika ada yang baru dia babi yang baru ini tidak tahan dengan situasi lingkungan yang baru jadi dia kena itu saran saya kalau misalnya masih populasinya di bawah ya misalnya 2% dari Jual aja populasi ya. maksud Yang kan sisanya ini jual dua aja kita lah lebih ya. baik kita jual aja apa yang kita ngambil dari situ kan untuk babi karier aku kita karier itu babinya tapi kadang-kadang kan emang ada sih sampai PSF 2% itu kalau masalah Ya itulah yang dua teman-teman di seberang sana yang mencoba untuk memproduksi serum itu kan berasal dua dari persen yang survive survive ini darahnya terus di ekstrak disedot atau gimana nggak itu kan jadi inspirasinya kan datang dari sana kalau kalau mereka mungkin menilai babi yang survival ini adalah sumber uang buat mereka karena bisa dijual nanti serumnya gitu kan tapi tadi begitu buat saya sih saya sepakat sih kalau saya main aman aja and batch cleaning kalau memang enggak pun harus di blocking jadi memang beda gitu tapi karyawannya pisah semuanya pisah walaupun terkadang susah ya untuk dipertontonkan nah, rakyat gitu kan karena beberapa cerita kayak di Vietnam kayak di Filipina itu kalau kandangnya kan misalnya kayak 10 bulan itu ada 10 house gitu kadang satu aja yang kena mereka tahan tuh kosong kandang satu aja yang 11 bulannya mereka nggak kosongin dan itu survive gitu jadi setelah kosong kosong kandang baru mereka isi lagi kandang yang masalah aja jadi mereka nggak jadi mereka rumah per rumah gitu house per house gitu ini ya kok terkait dikalkal semua tapi satu house saja kiri kanannya enggak karyawannya terpisah gitu kok itu juga masih bisa dipertimbangkan dari jarak dan safety-nya ya kan nah terus ini dong cerita yang ini konsep konsep apa eh karantina atau isolasi jadi tips-tipsnya ini sebelum masuk babi ini artinya apa sih kandang diapain terus cara manajemennya gimana gitu supaya paling nggak ada confident-nya untuk yang mau investasi karena yang saya tahu banyak nih yang dari pariwisata gitu kan punya tabungan mereka banting setir langsung jadi peternak loh jadi tanpa basic jadi bener-bener tapi yang saya jadikan apa ya jadikan ini kayak gambling itu mereka langsung dalam populasi yang besar langsung 20 indukan 30 indukan gitu wah buat saya itu maksudnya mereka langsung nyemplung langsung invest segitu uang banyak gitu artinya buat saya resikonya gede sih kalau nggak dipersiapkan karena yang ya susah ini kan nyiapin timnya kan nyiapin orangnya kan yang biasa ngawinin yang bisa biasa handle beranak gitu bayangin kalau satu kandang tuh orangnya baru semua nggak punya pengalaman mungkin ya dari pelihara yang konvensional yang punya 2 3 ekor tiba-tiba harus dikandangkan profesional gitu semuanya takutnya tuh nanti banyak yang apa ya banyak yang non produktif gitu loh induknya karena sama-sama kekurangan dari manajemen gitu mungkin ada yang mau di sharingkan itu gimana kalau mau mulai ya lagi tuh kalau mau mulai ini kan dari NBS itu harus benar-benar sangat diperhatikan pertama kan oke sisa-sisa yang sebelum itu kotoran pakan limbah organik semua bentuk lah itu harus dibersihkan metodenya kan kalau sederhananya pakai sikat sikat bisa gosok pakai kita kan dulu siram dulu semua karena pakai air dulu biar ini agak lembek kotoran sisa-sisa sebelumnya lah nanti untuk tahap keduanya bisa untuk lebih detail membersihnya bisa pakai sikat 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 WD bisa
kita pakai deterjen dulu, misalnya kan deterjen itu dapat membunuh ya beberapa Hmm. mikroba yang masih agak lemah, masih bisa lah pakai untuk Hmm. ininya untuk Termasuk termasuk ASF antigen. pun sebetulnya juga pecah rilis dia Ya, dengan deterjen, dinding selnya itu kan. kan